Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Sri Utami dengan NIM 1251320141. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mobilitas sosial. Nah, jadi apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah pergerakan individu maupun kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya dalam struktur masyarakat. Perpindahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa peningkatan status sosial ke arah yang lebih tinggi, penurunan status sosial ke arah yang lebih rendah, maupun perpindahan posisi sejajar tanpa perubahan strata sosial. Dengan kata lain, mobilitas sosial mencerminkan adanya dinamika dalam kehidupan sosial masyarakat yang menunjukkan bahwa status sosial tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai kondisi dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Perpindahan ini bisa dari status yang lebih rendah ke arah yang lebih tinggi, dari status yang lebih tinggi ke arah yang lebih rendah, atau tetap sejajar. Mobilitas sosial menunjukkan bahwa kedudukan sosial dalam masyarakat tidak bersifat tetap. Artinya, seseorang bisa mengalami perubahan status sosial karena berbagai faktor, seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, pernikahan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, jadi mobilitas sosial itu dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, mobilitas vertikal naik, yang kedua, mobilitas vertikal turun, dan yang ketiga, mobilitas horizontal. Nah, mobilitas vertikal naik terjadi apabila seseorang atau kelompok berhasil memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Contohnya itu, anak dari keluarga sederhana berhasil menjadi pengusaha sukses. Nah, itu contoh dari vertikal naik. Yang kedua, ada mobilitas vertikal turun. Itu kebalikan dari mobilitas vertikal naik. Contohnya itu pegawai tinggi yang diberhentikan karena kasus pelanggaran hukum sehingga kehilangan statusnya. Nah, yang ketiga ada mobilitas horizontal, yaitu perpindahan posisi yang sejajar, artinya tidak ada kenaikan maupun penurunan status. Misalnya, seorang guru ingin berpindah dari sekolah A ke sekolah B. Apa sih faktor penyebab mobilitas sosial? Nah, jadi faktor penyebab mobilitas sosial itu yang pertama ada pendidikan. Pendidikan yang tinggi dapat membuka peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan bergengsi dan status sosial yang lebih baik. Yang kedua ada pekerjaan. Jenis pekerjaan, jabatan, jenjang karir menjadi salah satu jalur utama yang menentukan mobilitas sosial seseorang. Yang ketiga ada perkawinan. Perkawinan antar status sosial memungkinkan perubahan kedudukan baik naik maupun turun. Yang keempat ada kebijakan pemerintahan. Regulasi dan program pemerintahan seperti beasiswa, lapangan kerja, serta program ekonomi mampu memberikan kesempatan terjadinya mobilitas sosial. Nah, yang kelima itu ada kondisi ekonomi. Kekuatan ekonomi keluarga sangat menentukan kedudukan sosial seseorang di masyarakat. Nah, setelah itu ada gejala mobilitas sosial. Gejala dari adanya mobilitas sosial dapat dikenali dari fenomena di masyarakat, seperti meningkatnya kebutuhan akan pendidikan, meningkatnya minat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih mapan, hingga munculnya kesenjangan sosial akibat tidak meratanya kesempatan yang dimiliki setiap orang. Nah, mobilitas sosial juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, menjadi pendorong bagi individu untuk lebih giat dalam meraih prestasi. Yang kedua, memperluas jaringan sosial antar individu maupun kelompok. Yang ketiga,
mendorong terjadinya perubahan sosial yang progresif di masyarakat. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, dapat memunculkan konflik sosial akibat persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, timbulnya kecemburuan sosial karena perbedaan kesempatan. Yang ketiga, meningkatkan kesenjangan antara kelompok masyarakat tertentu. Mobilitas sosial tidak lepas dari aspek-aspek penting, yaitu struktur sosial. Lapisan sosial dalam masyarakat menentukan tingkat keterbukaan atau keterbatasan mobilitas. Yang kedua, nilai dan norma sosial. Sistem nilai atau norma masyarakat menjadi tolak ukur penilaian dalam keberhasilan maupun kegagalan mobilitas. Yang ketiga, ada lembaga sosial. Institusi seperti pendidikan, politik, dan ekonomi berfungsi sebagai sarana utama dalam proses mobilitas sosial. Nah, jadi kesimpulan dari mobilitas sosial yaitu mobilitas sosial memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Memahami konsep ini dapat membantu kita mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi semua individu. Mobilitas sosial memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan kesempatan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang mobilitas sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.